sebelum ada visi di Sukabumi, baru sekarang kita melakukan pertemuan. Sebelum sudah di BSP. Ya, dari sebelum itu BSP ya, pergantian pengurus itu ya. Memang waktu pergantian pengurus, saya lihat yang hadir juga sebanyak ini. Nggak tahu apa penyebabnya, ini apa tangannya gatal semua untuk kumpul, nanti saya kok datangnya banyak banget. Dan ini belum datang semua, lihat 60 orang ini masih dapat. Cuman hanya satu ya, saya pikir berkali-kali mohon kesadaran dari anggota. Sudah sering saya WA bahwa tolong dimulai untuk iuran. Iuran itu bukan apa ya, bukan yang kewajiban kita lah. Kita hidup di dunia ini adalah punya hak, dikasih hak sama Tuhan untuk hidup. Tapi punya kewajiban untuk menjaga kelestarian alam semesta, karena alam semesta adalah kita. Jadi apapun dimanapun mesti punya hak dan punya kewajiban. Karena kita punya hak untuk menjadi anggota OPE, maka timbal baliknya punya kewajiban dan nggak besar kok, terserah lah mau berapa kemampuan teman-teman, 5.000, 10.000, 20.000, tapi harus ada. Sehingga kalau kita punya kas, kata-kata keluar tadi nggak keluar, kas OPE minim itu nggak ada. Karena ini memang sudah berapa lama kita nggak pernah mengkolek, gagal. Hanya sekali lagi saya mohon kesadaran dari teman-teman kita semua bahwa bensinnya atau motor untuk penggerak organisasi ini adalah dari dana. Nggak ada dana, kasihan pengurusnya. Itu aja sebenarnya paling inti, berkali-kali saya terserah lah mekanismenya bagaimana, mohon kesadaran dan keikhlasan dari anggota OPE untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk kepentingan organisasi ini. Bapak-bapak semua dari rumah ke sini tadi pasti ngeluarin duit. Itu pun rela dan ikhlas. Kenapa? Untuk kepentingan organisasi yang lebih besar nggak mau atau nggak ikhlas. Dan itu pun saya kira keikhlasan itu pasti ada dari Tuhan sendiri sih. Itu yang paling utama. Dan untuk berikutnya program-program untuk pengurus mohon mulai disusun. Contohnya membuat custom tahun edisi 2020 kan belum ada, kita ini kan 2019. Terus mungkin persiapan visi selanjutnya apa yang perlu kita siapkan. Nah, ini dari awal sudah kita ancang-ancang supaya pada saat hari-hari kita nggak kalah takut seperti kemarin. Termasuk memilih pemain-pemain, jadi kader pemain mana nanti yang kalau mainnya double bagaimana, grup bagaimana, dan bagaimana. Sejak awal sekarang mulai ditata sehingga yang ketinggalan bisa mengejar tujuan. Itu utama yang saya sampaikan untuk ini. Dan tak lupa saya salah pribadi sebagai pengajian ini, mohon maaf lahir batin. Mungkin selama ini saya ada kekurangan dalam hal memberikan suatu pemikiran ataupun wacana di dalam organisasi. Ataupun ada kata-kata saya kurang berkenan atau sedikit menyinggung, mohon dimaafkan karena ada niatan yang secara pribadi untuk menyakiti hati teman-teman. Untuk referensi sebelum saya akhiri, khususnya tentang pendanaan, ini kebetulan kita kedatangan sesepuh juga, baik dari sisi pertanian edukasi, bahkan tingkat nasional, karena pendiri Silatama adalah Bapak Singgih. Mohon mungkin memberikan wejangan sedikit kepada teman-teman atau meneluarkan pengalaman atau pendapatnya bagaimana organisasi ini bisa berjalan dengan smooth. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli. Kemudian untuk acara selanjutnya itu kami minta nasihat dan masukan dari Pak Singgi sebagai sesepuh tenis meja di Indonesia.
waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Pak Singgi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati ini Pak Suli, Mr. Bon nih, Ketua Rupek, Pak Haji Fikri, dan senior yang lainnya, tuan rumah. Saya tadi juga didaulat sama tuan rumah untuk mewakili beliau atas nama tuan rumah. Ya, mungkin ada 2 session. Pertama saya mewakili tuan rumah, karena tuan rumah ini kelihatannya nggak bisa ngomong nih, bisanya cari duit aja. Iya. Jadi saya memang beberapa hari yang lalu ada 2 ini menghubungi saya, ya kan? Adi Betot menghubungi saya supaya saya kalau berkenan bisa hadir di sini. Terus terakhir tuan rumah beberapa hari yang lalu mengundang saya ke sini loh. Kapasitas saya sebagai apa nih, saya bilang gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, mungkin itu sebuah kebanggaan dari tuan rumah kalau saya datang. Oleh sebab itu ya saya usahakan saya datang, saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya, karena memang di usia saya yang memang sudah sepuh ini, memang misi saya berteman dengan siapapun, ya kan? Berteman dengan siapapun, dengan media dan semedia. Saya juga mungkin sebagian besar kenal rekan-rekan semua. Saya atas nama tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, karena rekan-rekan memberi berkah, memberi rezeki kepada kami. Kami itu tuan rumah ya. Juga tadi menasihati tuan rumah, kalau kita punya rumah itu banyak yang mendatangi, itu merupakan bagian dari rezeki yang tak terhingga. Tapi kalau rumah kita jarang didatengin, ya rezeki pasti susah memasuknya. Makanya saya selalu membudayakan ke junior-junior itu, kalau kita punya rezeki, bagikanlah, ya kan, salurkanlah dengan tepat sasaran. Itu memang nasihat ya, karena saya tidak bisa memberi materi kepada yang junior-junior, saya hanya beri nasihat. Jadi atas nama tuan rumah, kami mengucapkan banyak terima kasih, karena kita semua bersaudara, dan mudah-mudahan ya kan, Rupek ini sudah lama tidak aktif, mungkin sudah beberapa tahun tidak bersilaturahmi, tidak kumpul-kumpul, ya kan, atau mengadakan sebuah kompetisi atau putaran-putaran kecil, ya kan, karena di dalam pertemuan, di dalam silaturahmi itu kita akan mendapatkan banyak hal, faedah, termasuk faedah kesehatan, begitu juga rezeki. Oleh sebab itu kami mohon atas nama Bapak Edi Suryanto untuk Rupek ini agar continue, katakan berapa bulan sekali kita adakan kumpul-kumpul. Jadi mohon maaf kalau nanti penyambutan dari tuan rumah tidak berkenan, tolong dimaafkan. Nah, yang session kedua yang terakhir, memang di dalam sebuah organisasi itu jantung daripada organisasi itu adalah keuangan. Oleh sebab itu, di mana keuangan itu sehat, tentunya organisasi ke depan akan sehat. Oleh sebab itu, saya yang sudah mungkin sepertiga usia saya mengurus organisasi olahraga, ya kan? Jadi sudah tahu sedikit banyak bagaimana mengelola keuangan. Oleh sebab itu, sesuai dengan masukan dari Pak Suli tadi, antara hak dan kewajiban kita sama-sama menyadari, ya kan? Bagaimana kita punya hak, bagaimana kewajiban kita yang harus kita lakukan. Karena kalau organisasi keuangannya macet, semuanya akan macet, ya kan? Karena misalkan hanya digotong 1-2 orang, itu ada masanya, durasinya nggak lama, orang itu akan bosan. Tapi kalau kita gotong rame-rame, ya kan, itu akan ringan, termasuk organisasi Rupek ini. Jadi kami mohon supaya Rupek itu ke depan bisa eksis, kita tidak usah programnya muluk-muluk, yang sederhana aja, yang kira-kira kita bisa jangkau. Karena organisasi itu kebanyakan pasang surut,
begitu lagi pasang itu mencantumkan program yang muluk-muluk. Tapi faktanya itu hanya umurnya pendek. Oleh sebab itu yang kepada rekan-rekan, khususnya yang motornya robek itu, kita cantumkan, kita menjalankan program, mencanakan program, nggak usah muluk-muluk. Yang penting realitas saja, ya kan? Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Tingkat sosial kita kan beda-beda, ya kan? Nah, seperti kita baru saja di Bekasi, kita membentuk organisasi kecil-kecilan, itu namanya STM. Nah, STM itu Soib Teras Meja Bekasi. Nah, termasuk ini pejabat terasnya ini di bagian umum. Ketuanya itu Ade Betot itu ketuanya. Ya. Nah, itu saya sebagai yang mempelopori, ya kan, kalau istilahnya Dewan Suro lah, komisaris, ya kan. Nah, kemarin sudah saya tunjuk, saya memberi amanat ke ketua umumnya dan jajarannya untuk mengelola organisasi itu. Ya kita lihat aja nanti, karena saya sudah memberi fondasi yang baik-baik untuk organisasi ke depan, yang mana intinya bermanfaat bagi banyak orang, khususnya di komunitas teras meja. Jadi impian-impian kami memang banyak, ya kan? Tetapi program kami tidak muluk-muluk. Kita hanya iuran 30.000 ya. Satu bulan 30.000. Ya kan? Hanya 30.000. Sebenarnya kurang apa ya? Kurang pas ya. Seperti bos kita ini sebulan 30.000 ya kan? Tapi memang saya mengajarkan begitu. Jadi kita yang penting bisa menjangkau di atas, di bawah, di tengah. Nah, itu program kami. Nah, saya kaget begitu saya masuk, loh, kok ada foto saya, ya kan? Nah, kalau kata si Rian tadi ini curi star nih. Saya bilang ke Rian, iya itu pelanggaran, itu nggak izin sama saya, ya kan? Nah, tetapi saya tahu lah, saya menyadari, ya kan? Karena saya mengklaim bahwa saya gurunya mereka, tapi mereka itu menganggap saya guru mereka. Nah, ini ada murid kebanggaan saya nih. Nah, di foto itu coba Pak Suri bisa lihat. Itu ada 3 orang itu, ya kan? Sebenarnya murid saya banyak, tapi yang pas kumpul kemarin itu ada 3 orang itu. Jadi komandan ketum kita Ade Betot, nah, ini Pak Edi, ya kan? Itu David Yakub, ya kan? Nah, kemarin pas kita kumpul dan 3-3-nya itu memang menganggap saya gurunya, karena 3-3-nya itu murid saya, bukan di tenis meja aja, ya kan? Kalau di tenis meja saya nggak ada apa-apanya dengan beliau, ya kan? Apalagi dengan si Ade Betot atau David Yakub. Tetapi mereka menganggap guru itu saya selalu memberi nasihat-nasihat, inspirasi, ya kan? Bagaimana menjalankan kehidupan, ya kan? Bagaimana kita berbagi, ya kan? Nah, makanya ini sudah banyak menjalankan, ya kan? Kita harus berbagi, ya kan? Seperti kemarin saya juga ingin berbagi ke teman-teman yang di Tiga Dewi ya. Mungkin ada yang ikut ya kemarin Tiga Dewi, siapa aja ya? Ini nih. Oh, ini. Oh ya. Ingin berbagi 7 sepatu Pak Suli. Tapi yang minat cuma 1 orang, ya kan? Nah, jadi mungkin itu sekedar pesan dan kesan, ya kan? Kesan saya sangat prospek teman-teman ini dari silaturahminya kita bangun, kita kembangkan, ya kan? Pesannya yaitu tadi, jadi untuk kita merencanakan program tidak usah muluk-muluk, ya kan? Tidak usah muluk-muluk. Nah, menyinggung tadi supaya fotonya ini juga supaya teman-teman tahu ya profilnya. Ini kebanggaan saya nih, ada murid saya 3 ini. Ini kebanggaan saya untuk Ade Betot itu, ya kan, Tuhan diberi talenta, ya kan, memberi talenta pada dia. Dia tamatan SMP, tapi luar biasa, ya kan. Di bidangnya dia membawahi murid anak buah dia itu S1, S2, membawahi dia ratusan karyawan. Itu luar biasa. Ya Pak Amran ya. Nah, ini salah satu anak buahnya Pak Ade Betot itu. Jadi kita bersyukur, kita bangga punya kawan begitu. Satu lagi ya di catering nih. Dia iri, dia telepon malam-malam. Waktu ada pembukaan STM itu, saya cerita tentang Ade Betot.
hanya tamatan SMP, malamnya telepon saya, guru, saya juga tamatan SMP. Oh, tamat SMP. Luar biasa, ya kan? Dengan tamatan SMP diberi Tuhan rezeki yang luar biasa, ya kan? Itu kebanggaan kita sebagai kawan. Kita saling mendoakan supaya rezeki Pak Edi makin berkibar. Syukur-syukur nanti bisa secara rutin menggelar turnamen ya Pak Edi ya. Nah, kalau Pak Edi nanti dananya nggak kuat, bisa minta bantuan guru lah, kita cari lah. Satu lagi David Yakub. David Yakub itu kebanggaan saya sebagai seniornya. Dulu zaman dia cacat, ya kan? Cacat dia. Tapi Tuhan memberi kelebihan kepada dia. Dia usia kecil, ada cerita. Waktu dia belum jadi, masih pemain-pemain usia 11 tahun, ya kan, 11-12 tahun. Saya genjot lari di Gelora Senayan, bukan di dalamnya tapi di luar. Di luar. Begitu di luar, dia sampai muntah. Ya kan? Mas sudah nggak kuat. Oh iya deh, berhenti, saya kasih minum. Saya kasih waktu 10 menit, ayo lari lagi. Targetnya belum tercapai. Nggak kuat mas, lari. Ya kan, akhirnya lari. Tapi bersyukur dia bisa menjalankan target itu. Nah, dia memang benci saya itu sama saya. Tapi ketika kira-kira nggak lama, 12 tahun kemudian, dia sudah bisa cerita ke anak saya. Ya kan, kebetulan anak saya itu kan jadi waktu berangkat ke Olimpiade, ya kan, atau Asian Games waktu itu dengan David memang akrab, ya kan. Dia cerita ke anak saya, Irin, kalau Papa genjot Om David nggak seperti Om David sekarang. Kenapa Om? Ya Om David fisiknya kuat sekarang. Ya kan? Berarti kan itu kebanggaan buat guru juga kan. Jadi kalau kita mendidik anak memang saat itu benci, ya kan? Tapi di situ rasanya baru. Nah, begitu juga saya sering menasihatin murid saya ini, katakan kemarin-kemarin dia benci, ya kan? Tapi dengan berjalannya waktu akan dia menikmati nanti. Nah itu hanya secuil. Termasuk Ismu itu murid saya juga itu. Tapi waktu itu kan nggak kumpul, jadi nggak ada fotonya. Ya kan? Mungkin dari saya itu Pak Suli, rekan-rekan, mungkin kalau nggak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.